Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun kita tidak bisa bertemu secara sinkron atau secara video call atau video conference, kita masih bisa bertemu di sini dengan mempelajari video yang sudah saya buat ini. Baik, dalam mata kuliah biokonservasi ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai biologi konservasi dan etika konservasi. Sebenarnya istilah konservasi ini sudah dipahami oleh manusia pada zaman prahistori. Ya, di mana pada zaman itu manusia masih sebagai hunter atau pemburu. Mereka memburu untuk mendapatkan makanan. Nah, namun setelah berkembangnya zaman, mereka mulai bisa untuk berpikir secara baik. Jadi tidak semua makanan yang dia dapatkan itu akan dihabiskan, karena dulu belum ada freezer ya. Pastinya mereka berpikir bagaimana cara untuk menyimpan makanan ya. Nah, pada saat itu mereka sudah berpikiran seperti ini. Ada istilah bahwa mereka akan menyimpan buah, ya, menyimpan buah yang ditemukan untuk dimakan keesokan harinya daripada dimakan sekarang. Nah, ini salah satu bentuk konservasi, bentuk mempreservasi yang untuk digunakan keesokan harinya. Nah, selain itu ada pernyataan lain. Jadi pada saat itu mereka mengistilahkan atau memberikan kalimat seperti ini. Ambillah anak sapi ini atau bawalah anak sapi ini pulang, kemudian kita besarkan. Nah, ketika dia sudah besar, ketika sudah pada musim dingin, musim salju, maka kita akan mendapatkan makanan yang cukup. Nah, ini salah satu bentuk konservasi, bentuk pelestarian, bentuk pemanfaatan yang sudah berpikiran untuk berkelanjutan. Ada sustainability di sini. Nah, ini salah satu bentuk konservasi yang sudah dilakukan oleh Jepang. Ini adalah gambar Gunung Fuji. Jadi Gunung Fuji ini disakralkan oleh para Buddhis, orang Buddha dan para Shinto oleh Jepang pada beberapa abad. Jadi apa hasilnya? Jadi hasilnya tidak ada masyarakat sekitar yang berburu atau mencari sumber daya alam dari Gunung Fuji secara langsung. Jadi di sini disebutkan bahwa beberapa animal atau hewan itu mereka tidak boleh dibunuh, ya, tidak boleh dibunuh karena ada peraturan atau undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Jepang di situ. Nah, di sini aspek dari pemerintah, peran dari pemerintah juga sangat berperan dalam melakukan konservasi. Nah, pada awalnya manusia itu hanya berkutat bagaimana cara mereka mendapatkan makanan, bagaimana cara mereka mendapatkan air atau sumber daya yang lain. Ketika berkembangnya zaman, mereka sudah berpikir bahwa populasi dari manusia ini selalu bertambah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, mereka harus memikirkan bagaimana untuk menyimpan makanan, air, dan sumber daya ini yang ada, sumber daya alam yang ada. Nah, beberapa isu yang muncul pada beberapa zaman yang lalu, ini yang pertama seperti para konservasionis dibutuhkan untuk regulasi dari pemanenan ikan. Nah, yang kedua, ekologis mendeskripsikan adanya perubahan iklim yang lebih panas. Environmentalis
ahli lingkungan mengkritisi adanya outcome dari industri kimia ke lingkungan. Dan kemudian para preservasionis yang mulai mengaspirasikan pendapatnya. Nah, di beberapa isu ini maka para saintis yang berkutat di bidang konservasi mulai bermunculan nih. Bagaimana caranya bisa mendapatkan atau ya bisa mengelola sumber daya alam yang ada agar tetap lestari. Nah, sebenarnya Anda ini atau saudara ini sebenarnya siapa? Siapa Anda ini? Termasuk dalam istilah yang mana Anda ini ya? Yang pertama ada konservasionis. Ini adalah dia yang sensitif dan memerhatikan lingkungan atau sumber daya alam yang ada. Yang kedua preservasionis. Jadi dia yang tetap mempertahankan makhluk hidup yang ada tanpa adanya gangguan dari manusia. Yang ketiga environmentalis, lingkungan. Ini dia yang concern terhadap dampak dari manusia terhadap lingkungannya. Yang terakhir ekologis, ini saintis yang mempelajari hubungan antara organisme dan lingkungannya. Nah, di sini termasuk manakah Anda? Kemudian di sini kita mempelajari apa itu definisi dari conservation biology atau biologi konservasi. Nah, pada 40 juta tahun yang lalu, yang dimaksud dengan konservasi biologi itu atau biologi konservasi itu adalah bagaimana memanajemen diversitas biologi dengan menyelamatkan spesies yang terancam dari kepunahan. Nah, kemudian bagaimana mengkonservasi atau mempertahankan air dan tanah, kemudian ikan dan lain-lainnya. Nah, itu yang dipahami dari 40 juta tahun yang lalu ya. Pada intinya mereka menyelamatkan spesies yang terancam dari kepunahan. Nah, pada masa ini conservation biology itu dikenal sebagai salah satu aplikasi dari sains di mana dia bertugas untuk memaintain keanekaragaman biologi, keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Nah, jadi biologi konservasi ini tidak hanya di situ, tapi dia juga berinteraksi dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain pastinya. Karena dalam melakukan aksi konservasi, jika tidak didukung oleh pemerintah yang berwenang, maka sia-sia. Tidak ada aturan yang melarang atau memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Jadi terdapat beberapa disiplin ilmu di sini yang berinteraksi dengan biologi konservasi, ada filosofi, ekonomi, dan sosiologi. Dan pastinya ada aturan, law, dan edukasi yang bisa diimplementasikan ke konservasi, biologi konservasi ini. Nah, ini skematik yang dibuat setelah Jacobson tahun 1990. Jadi konservasi biologi itu biasanya core-nya itu adalah dua disiplin ilmu ini. Ada basic biological sciences dan applied management sciences. Nah, di biologi pastinya kita akan mengenal keanekaragaman hayati, ada zoologi, botani, ekologi. Sedangkan pada applied management science ini bagaimana kita mempelajari wildlife, lingkungan alami, kemudian kehutanan, forestry, perikanan, dan sebagainya. Nah, selain itu pada biologi konservasi ini juga berinteraksi dengan
disiplin ilmu yang lain seperti fisika, physical environment, geografi, biogeografi, bagaimana kondisi tanah dan bagaimana evolusi atau pergerakan tanah di masa lalu, geologinya. Kemudian ada disiplin ilmu lain, ada social environment, bagaimana politiknya, ya, sosiologi, ekonominya. Karena di bidang konservasi pun jika tidak ada uang maka akan sulit. Kemudian disiplin ilmu yang lain ada implementational environment, ada perencanaan, ada education, ada teknik, engineering, komunikasi, dari peternakan dan sebagainya. Semua ini berinteraksi dan menjunjung untuk berdirinya conservation biology. Lanjut kita kepada topik mengenai conservation etik dalam konservasi. Nah, pada gambar-gambar ini beliau merupakan para saintis. Dari kiri ke kanan ada John Muir, ada Gifford Pinchot, dan Aldo Leopold. Jadi mereka ini mendeskripsikan ada 3 etik di dalam konservasi. Ya. Yang pertama si John Muir dia mendeklarasikan romantic transcendental preservation ethic. Kemudian ada Gifford, ini dia mendeklarasikan the resource conservation and ethic. Dan Aldo Leopold dia mendeklarasikan the evolutionary ecological land ethic. Baik, saya kira seperti itu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.